Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan video conference dengan tema materi yaitu video editing. Pembelajaran online kali ini akan sangat membantu sekali kalian dalam menyelesaikan tugas proyek di semester 2 untuk mapel SKD. Nah, jadi nanti di sini kita akan kedatangan guru tamu. Nah, nanti guru tamu ini saya kenalkan dulu sekilas, tapi nanti untuk lebih detailnya biar beliau sendiri langsung kenalan ya. Kita menghadirkan guru tamu ini ahli multimedia dengan nama Bu Arifa. Bu Arifa ini adalah salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Ngasem. Beliau pengajar multimedia dan juga sudah berkompeten dalam bidang multimedia terutama ini ya. Nanti silahkan dikepoin, Bu, bagaimana dan apa yang harus kami siapkan untuk bikin project A dan B. Gitu ya. Kita langsung saja. Monggo Bu Arifa bisa perkenalan diri dulu dan langsung ke materi. Nanti untuk materi kurang lebih mungkin 15 sampai 30 menit saja Bu Arifa. Selebihnya nanti kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Oke, monggo. Oke, oke, oke. Terima kasih atas waktunya, Bu Dia. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang videografi, terutama untuk memenuhi tugas kalian di sekolah berkaitan dengan produk tentu saja. Di sini Bu Arifah belum tahu pasti produk dari jurusan kalian, tapi yang saya akan paparkan di sini berkaitan dengan videografi. Untuk videografi saat ini kalian bisa menggunakan fasilitas di HP. Nah, di sini Bu Arifah ada video akan saya putar sebentar berkaitan dengan materi hari ini, yaitu belajar editing video menggunakan KineMaster. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan di HP kalian. Saya yakin semuanya sudah mengenal atau setidaknya sudah tahu. Nah, ini ya KineMaster. Nah, sudah kelihatan semuanya materinya? Sudah bisa dilihat? Halo? Oke ya, kita mulai. Untuk membuat video saat ini tidaklah sulit, karena kalian bisa memilih salah satu aplikasi yang tersedia di HP kalian masing-masing. Yang paling penting sebelum kalian menggunakan aplikasi tersebut, kalian harus mempersiapkan materialnya. Nah, apa itu materialnya? Tentu saja berkaitan dengan apa yang ingin kalian publish
masih nge-lag lah. Ini baru muncul Bu Arifah videonya. Oke, oke. Sudah tampil Bu? Monggo. Ya, oke. Halo Bu Arifah, masih ada? Iya, Oh, nggih, kok diam? Tak pikir mati suaranya. ini dipercepat aja. Nggih. Bisa anu aja sambil jenengan jelaskan Nggak ada fitur-fitur. suaranya. Nggih. Oh, suaranya ndak masuk. Oh, jenengan Oke, jelaskan mawon ya. kita percepat aja. Nggih, nggih. Nah, Jenengan langsung oh, jelaskan saja. Suaranya ndak masuk. oke. Takutnya numpuk suaranya. Tidak ada suaranya Bu videonya Bu, itu hanya berjalan saja. Coba Jadi, ini kita percepat aja. Oh, gitu. Oke. Untuk kita percepat aja videonya. Nanti setelah itu saya jelaskan detailnya. Oke, itu tadi sekilas untuk video bagaimana menggunakan tombol-tombol yang ada di KineMaster. Saya stop saja videonya, saya jelaskan. Untuk penggunaan KineMaster itu sebenarnya hampir sama dengan beberapa aplikasi yang ada di handphone kalian. Mungkin kalau mengenal Viva Video, terus mungkin ada yang lainnya. Nah, intinya dari penggunaan aplikasi itu kita bisa menata video atau gambar, kita tata sesuai dengan alur yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita konsepkan. Setelah itu mana yang harus dipakai, mana yang harus dipotong, nah itu semuanya kita yang merencanakan. Setelah itu kalau kita membutuhkan efek ataupun misalkan hal-hal yang bisa membantu memaksimalkan aplikasi, nah itu bisa kita pakai. Nah, untuk teknis detailnya sebenarnya di video ini sudah ada, mungkin nanti saya share melalui dia aja dan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Terus untuk teks yang bisa dimasukkan di dalam video itu pun juga harus diperhitungkan, karena apa, itu adalah bagian dari aplikasi yang kita buat. Terutama misalkan kalau kalian membuat media pembelajaran, nah itu kan harus antara
Bu Arifah tunjukkan ya, meskipun belum sempurna tapi di situ ada contoh bagaimana sebuah produk itu dipromosikan. Bisa terlihat semua videonya? Halo, Bu Dia, bagaimana videonya, terlihat apa? Belum keluar, tapi jenengan masih buka explore itu nggih. Tes. Halo. Masih buka explore-nya, Bu? Belum terlihat videonya. Halo ya. Nggih. Videonya belum terlihat, masih terlihat di explore saja. Kita ada jeda biasanya, Bu. Jadi kalau diputar Oh nanti gitu. beberapa detik gitu dia baru muncul. Ya Oh mungkin iya, saya faktor coba jarak. putar ulang aja dulu ya. Nggih, nggih. Saya coba putar ulang ya. Ini ada beberapa video soalnya, mungkin ada 3 sampai 4 video. Mungkin nanti saya share ke dia aja filenya biar anak-anak bisa melihat. Karena mungkin kalau secara online kita butuh waktu untuk melihatnya, butuh akses yang maksimal untuk melihatnya. Sudah terlihat Bu Dia videonya? Hmm, Halo? belum, Bu. Oh ya, Diana mungkin di share screen-nya. Belum. Share screen-nya mungkin jenengan buka dulu di share screen-nya. Nggak muncul untuk videonya. Yang di share screen itu mungkin Di window-nya sini jenengan. sudah share screen. Share window-nya apa? Window-nya video mungkin belum. Hah? Belum. Untuk Sudah anak-anakku terlihat. ya belum, sambil nunggu nanti kalau mau ada pertanyaan diketik di chat ya, Nak. Nah, ini masih proses, Bu. Nah, oke. Tuh, jenengan cancel itu malan. Itu yang Oh ya, jadi dari Loh, ini nih belum keluar. Ini tadi mau sudah. sebentar, nggih, belum keluar ya. Belum nampak di layar monitor saya. Mungkin di anak-anak ada yang sudah nampak? Sama kayaknya ya. Ya, semuanya pada online jadi kita antri ini cerita nih. Iya, rutin. Iya, rutin bukan. Oke. Semua pembelajaran dialihkan Itu online. sudah tercatat dan sudah saya share. Oh, belum. Belum keluar nih Ki, punya saya. Video ini pari aku metu. Enggak iso. Enggak metu. Dia fotonya share screen. Di sini keterangannya
sudah share screen. Mm-mm. Tapi belum nampak Bu Arifah. Mungkin sambil nunggu atau jenengan coba. Heeh. Atau mungkin bisa di Pertanyaan jawab aja oke langsung. Oh gitu. Oke, belum. Oke, boleh boleh boleh. biar ya Sambil nunggu mungkin kita isi tanya jawab ya. biar bisa di copy. Nah, Gitu aja. Atau linknya jangan kopikan ke chat. Atau dikirim ke saya, nanti saya ya ya. kaitkan ke anak-anak. Kemudian sambil mengisi, ini kan mungkin jaringannya agak ngelek ya nak. Silahkan yang mau bertanya, silahkan diketikkan di chat, atau mau bertanya langsung silahkan mic-nya dinyalakan. Oke, kebetulan sambil menunggu yang bertanya, kebetulan tadi videonya itu ada yang gambar atau foto yang disusun, ada juga berupa langsung video yang disusun, ada juga kombinasi antara gambar dan video. Nah, jadi sebenarnya materialnya itu tergantung pada kebutuhan kita untuk mempublikasikan produk kita. Jadi nggak harus misalkan gambar melulu atau foto saja atau video saja. Nah, semuanya bisa dikombinasikan untuk memaksimalkan tampilan video yang kita buat seperti itu. Oke, silakan yang bertanya. Mungkin di chat juga boleh. Bu Arifah, mungkin sambil nunggu ini anak-anak malu-malu Mas Yan, saya tak tanya dulu. Sekiranya mungkin untuk editing kita bisa pakai bahan video, bisa, dan juga apa tadi, foto ya Bu ya? Bisa. Foto dan video. Nah, Oh ya, bisa. Oke. gambar berupa animasi pun bisa. Oh, gitu. Berarti untuk video ini bisa animasi, bisa video asli, dan juga bisa foto. Ngoten nggih? Nah, oke ya ya. Intinya bisa dikombinasikan. Oh, nggih. Videonya juga belum bisa keluar dia. Videonya. Belum bisa Bu. Mungkin kalau memang video ndak bisa tampil, mungkin slide-nya aja ditampilkan supaya ada picture atau gambar yang bisa dilihat anak-anak. Atau mungkin wajahnya Bu Arifah mau nampang juga boleh ini, supaya pada kenal. Nanti kalau ketemu bisa menyapa Bu. Monggo mungkin kalau videonya mungkin ndak bisa ditampilkan, bisa ditampilkan slide-nya saja. Dan mungkin bisa disampaikan ke anak-anak apa saja mungkin, misalkan kalau mau bikin media pembelajaran itu tahapannya apa. Kalau bikin tadi kayaknya promosi ya kalau di sekolahnya Bu Arifah, branding produk misalkan, berarti dalam nah promosi berarti apa saja yang harus disiapkan mungkin dalam video itu, durasi berapa menit, isinya apa gitu Bu. Monggo share pengalaman. Mewakili anak-anak. Oke, untuk promosi dulu ya, untuk pembuatan promosi produk. Jadi kalau kita mau promosi, satu yang perlu kita siapkan adalah materi berdasarkan produk yang kita hasilkan. Jadi produknya apa? Produk itu harus benar-benar bisa kita ekspos semaksimal mungkin. Nah, kalau produk sudah ada, karena kita produk di sekolah itu sebenarnya banyak. Jadi orang harus tahu produk itu bagaimana dibuat, produk itu bagaimana digunakan kalau memang produknya digunakan, bagaimana produk itu Kakak. dihasilkan. Nah, itu semuanya masuk dalam material yang mau dipublish. Setelah itu, untuk pengambilan gambar bisa berupa video. Kalau memang yang dibutuhkan adalah material video, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita perlu menampilkan produk itu dalam bentuk foto, gambar untuk melengkapi video yang kita buat, itu juga bisa kita pakai. Nah, lainnya yang perlu dipersiapkan lagi adalah Bu Arifah bisa mungkin presentasinya ditampilkan Bu. karakter produk seperti apa.
ini sudah saya share. Oh, belum nampak ini sepertinya. Nah, ini masih kosong gambarnya. Atau dicoba share screen present. Oh ya, kok belum nampak? Di anak-anak muncul nggak, Cah? Di punya Butia kok belum muncul ini? Di sini masih Oh sudah, oh ya, sudah itu anak-anak sudah. Berarti jaringannya, betul betul. Di anak-anak sudah itu pada menjawab sudah. Oke, monggo dilanjut Bu Arifa. Mungkin berarti video tadi juga masuk ya nak? mungkin kalau video butuh waktu akses mungkin aksesnya. Yang ada di tampilan itu berkaitan dengan teknis kalau kita menggunakan KineMaster ya. Jadi nanti bisa langsung dicoba sendiri. Kalau ada foto, kalau ada video di HP-nya masing-masing bisa dicoba untuk diedit menggunakan KineMaster. Nah, untuk awal sebenarnya tidak harus langsung video, tapi foto yang kalian punya itu bisa juga ditata beberapa foto, ditambahi teks atau suara atau background. Nah itu bisa untuk jadi material Metu video nih Caca kok metu jari ini. Share screen Bu Arifa. material video Ini pas metu deh Caca ngono kok gak metu. menggunakan material video kita bisa mempraktekkan atau mencoba untuk menggunakan fasilitas memotong, fasilitas memberi efek, fasilitas menyisipkan video satu dengan video yang lain atau menggabungkan. Nah itu bisa Ini Kak. foto detail dari penggunaan tools yang ada di KineMaster itu di materi saya itu sudah ada. Jadi di situ mulai dari page 1, 2 dan seterusnya di situ ada materi bagaimana menyusun tampilannya. Jadi di halaman 3 ya, coba dibuka. Nah, saya tampilkan. Nah itu kita memulai membuat. Jadi bagaimana dengan yang belum punya KineMaster, silahkan bisa di-download di Google Play Store. Nah, kalau sudah diinstal, nanti bisa baru mencoba bagaimana mengedit video menggunakan KineMaster. Selanjutnya, di sini di halaman berikutnya, nah ada proses untuk menggunting atau kalau dari bahasa aplikasinya di situ ada trim atau split. Nah, jadi trim itu memotong, split itu menyisipkan. Jadi menyisipkan gambar atau video dari materi yang lain bisa kita gabungkan di video yang kita buat. Selanjutnya di situ ada efek. Untuk efek juga ada beberapa pilihan. Jadi sebenarnya kita bisa mencoba satu persatu. Jadi biar tahu efeknya seperti apa. Terus satu lagi untuk penggunaan efek, sebenarnya kalau kita membuat sebuah video yang Luar. sifatnya resmi atau kita pakai untuk media Apa? pembelajaran atau untuk promosi produk yang betul-betul, nah itu efeknya sebisa mungkin diminimal. Jadi kalau terlalu banyak efek itu kesannya, kalau orang bilang sekarang kesannya lebay. Nah itu, jadi perpindahan antara satu video ke video lain, antara satu gambar ke gambar lain itu sebisa mungkin tidak diperlihatkan perubahan. Ini apa sih? Nah itu, jadi biar Oh, iya. tampilannya itu apa ya namanya, mulus. Jadi kalau terlalu banyak Loh. efek itu kesannya malah itu tadi. Oke, selanjutnya, nah untuk penggunaan warna juga di situ ada pilihannya mulai dari color fit, filter, dan seterusnya itu. Nah nanti bisa dicoba satu-satu juga biar kita tahu yang cocok yang mana untuk penggunaan video kita. Seperti itu. Selanjutnya video diputer gak iso metu paling gonku paling enggak bener langsung
jaringan. bicara soal Gak teks iso ya. suaranya tapi Teks gak yang mlebu. kita pakai, teks itu pasti muncul Hah? ada di judul. Nah, Bu judul Ibu sebuah Ika. tampilan Kak atau publikasi iso atau Kak promosi pasti kita ada Bu Arifah tok. judul sebisa mungkin Bu Ika tidak emang guru apa komunikasi apa antara KI teks pengen yang roh judul caranya dan takon juga malok teks sih untuk ikut aja Bu nanti isi besok atau tak teks untuk ajari isi caranya. dari media Gila pembelajaran atau media Ika. promosi yang kita buat. Ika ini Sebisa guru mungkin KI. kalau kita memasukkan teks Aku warna Bu ya ikut dalam dulu jadi video, dek kita lek harus ben roh sik memilih bentuke. kalimat yang Lek sudah bentuke kan karek marai. Lek roh bentuke iki sing ndi lah lek coto aku cerita. jelas, padat, atau biasa kita Laptop. simpel ya. Jadi kan orang itu ketika Ya aku lah. lihat video kita itu tidak punya pertanyaan, Ya. justru Oke. langsung jelas dengan Kapan apa tanggalnya? yang kita publish seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Bu Dia. Mungkin dari anak-anak ada pertanyaan, silakan. Oh ya Bu Arifah, terima kasih. Kita buka sesi tanya jawabnya ya Bu. Oke, sebentar. Nah, ini tadi ada yang tanya kayaknya, Bu kalau editing pakai TikTok bisa nggak Bu? Bagaimana Bu Arifah ini? Oke, oke, editing pakai TikTok. Sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan. Asalkan apa? Satu, material yang mau kita share itu sudah siap. Kalau TikTok kan sifatnya live ya. Sifatnya live, jadi kita Untuk persiapkan perpindahan video itu agar materialnya, apa pindah yang mau videonya. kita share itu sudah siap, sudah kita susun, baru tinggal ambil aja. Soalnya apa? Aplikasi di sini kan hanya membantu untuk maksimalkan video yang kita buat. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan, tapi semua aplikasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Jadi inti jawabannya bisa nak. Cuma kalau menurut Bu Arifah ini kalau pakai aplikasi seperti TikTok itu harus memang sudah ready ya Bu ya. Ibaratnya kita langsung show. Show take. Harus sudah ready semua. Betul. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ini Bu. Bu, untuk perpindahan video itu agar perpindahannya videonya halus bagaimana Bu? Nggih. Monggo Bu Arifah ditanggapi. Oke. Nah, ada oke. Oke. Ada beberapa fasilitas. Ya, ada beberapa fasilitas untuk perpindahan video itu kalian bisa mencoba satu persatu. Nah, ketika mau membuat video, kita tidak boleh melebihi dari tiga jenis tiga jenis efek perpindahan. Kalau misalkan sebisa mungkin memilih hanya satu atau dua, nah itu bisa kita pakai. Terus satu catatannya untuk perpindahan antara video satu dan lainnya atau gambar satu dan yang lainnya, kalau bisa memilih jenis efeknya yang smooth. Jadi perpindahannya itu nggak kelihatan antara satu video atau gambar ke video berikutnya. Sama kalau kita membuat slide. Jadi kalau slide-nya itu kita memilih tampilan pergantian slide-nya itu yang misalkan ada yang muter, spiral dan sebagainya. Nah itu justru akan merusak tampilan. Tapi kita pilih yang smooth, misalkan berkedip atau misalkan dari ada menjadi tidak ada atau menghilang efeknya. Terus kalau ada lagi yang misalkan antara foto satu foto berikutnya atau video satu video berikutnya itu yang tidak terlihat maka. Nah itu. Jadi dipilih jenis efek yang benar-benar smooth atau tidak memperlihatkan adanya pergantian slide atau video atau foto seperti itu dia. Terus satu lagi, tadi ada yang tanya durasi ya, durasi membuat video itu berapa sih? Sebenarnya kalau untuk media pembelajaran itu kita menyesuaikan kalau media pembelajaran. Tapi kalau itu media promosi itu ada batasannya. Jadi tidak lebih dari 3 menit. Soalnya kalau lebih dari 3 menit, nah itu sudah lain lagi namanya videonya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada lagi yang lainnya. Gitu nggih. Berarti kalau untuk branding produk sekitar 3 menit saja nggih. Ya, tidak lebih dari 3 menit. Oh gitu nggih. Kalau media pembelajaran kita menyesuaikan Menyesuaikan. kebutuhan seperti itu.
Kalau misalkan apa itu namanya, apa ya anak-anak kemarin kita tugasnya salah satunya, oh profile ini ada di kelas lain Company profile. ya, company profile atau profile Nah, jurusan begitu. oke, company profile hampir sama dengan media promosi. Jadi antara ya, nah itu kurang lebih sama dengan media promosi yaitu 3 menit. Misalkan ada yang sampai 5 menit mungkin ya nggak masalah. Cuma kalau misalkan itu ditampilkan terlalu lama itu biasanya ada unsur apa namanya bosen dan sebagainya bagi yang melihat. Nah seperti itu. Begitu nggih Bu nggih. Ya, mungkin Mungkin ada lagi. nyambung yang tadi Bu, ini tadi Silakan. ada yang tanya, kalau misalkan berapa idealnya sebuah istilahnya adegan atau apa ya istilahnya scene tertentu itu ditampilkan. Mungkin dalam hitungan detik ya. Jadi bukan keseluruhan video. Jadi misalkan scene tentang penampilan apa itu Iya, standarnya berapa detik Bu Arifa? Ini mungkin info untuk anak-anak yang berapa lagi aja tadi editing. ya. Nggih. Ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, untuk adegan atau shoot masing-masing, kalau kita bicara scene ya, masing-masing scene itu sebenarnya tidak ada batasan, tapi mungkin ada standar yang jadi patokan kita. Kalau misalkan mau membuat video itu sifatnya standar, nah itu tidak lebih dari misalkan tentukan ada 20 sampai 30 detik. Nah, itu 20 sampai 30 detik. Nah, jadi kalau misalkan di situ nanti ada sekitar 3 menit atau bisa dikalikan akan 1 detik ada sekitar 180 detik atau bisa dihitung lah nanti. Nah, itu idealnya tidak terlalu lama sebuah adegan. Jadi kurang lebih antara 20 sampai 30 detik seperti itu. Oh, nggih Bu, terima kasih. Ya, Sebenarnya ini tidak ada patokan harus oh, berapa detik, tapi mm-mm. tidaknya durasi. Idealnya, idealnya. Dan Nggih, satu lagi, ya ya nggih. satu lagi catatannya, satu lagi, mohon maaf saya tadi agak agak lupa menyampaikan kalau kita mau membuat video sebenarnya yang perlu selain material yang disiapkan, kita harus punya storyboard. Jadi storyboard itu seperti kita membuat cerita. Alurnya jelas, adegannya apa saja. Nah, itu semuanya harus sudah masuk di storyboard sebelum kita take. Nah, sebelum menyusun video itu di sebuah aplikasi editor. Seperti itu. Oke, menarik sekali nih tadi pertanyaannya sehingga bisa mengembang ke materi. Untuk storyboard sendiri Bu Arifa mungkin ada pakem khusus atau format khusus untuk storyboard atau bebas terserah anak-anak bikin storyboardnya mau model bagaimana atau mungkin indikator-indikator apa yang harus ada di storyboard mungkin. Oke. Ini oke, untuk storyboard intinya sebenarnya tidak intinya sebuah storyboard itu dibuat untuk memudahkan kita membuat alur cerita. Jadi storyboard itu disusun berdasarkan scene. Misalkan kita membuat satu cerita itu ada 20 scene atau 20 take kita syuting. Nah, dari masing-masing scene itu harus bisa digambarkan di storyboard itu. Misalkan satu scene itu kita gambar posisi produk atau posisi orang, kalau itu sebuah objeknya orang, nah itu di mana tempatnya, backgroundnya di mana, terus yang dibutuhkan apa saja di situ, semuanya sudah harus tertuang di storyboard. Jadi cerita alurnya jelas. Terus untuk memudahkan take juga, karena take tidak bisa misalkan belum terencana, nah itu tidak bisa. Take itu harus atau syuting, kalau itu sebuah syuting, kalaupun itu sebuah foto atau gambar animasi ya berarti tetap kita membutuhkan sebuah storyboard sebagai apa ya namanya konsep awal atau rancangan awal dalam membuat cerita seperti itu. Jadi di situ sudah ada keterangannya, objeknya apa saja, backgroundnya di mana. Terus kalau misalkan ada musik atau ada suara yang perlu ditampilkan itu juga sudah tercatat di situ juga. Nah, seperti itu. Durasinya, nah itu semuanya serba dibaca. Seperti itu Bu Dia. Oh, Ada nggih. lagi yang perlu?
Berarti untuk format khususnya ndak ada, tapi ada poin-poin itu yang harus ada, nggih? Ya, betul, untuk Gitu. mempersiapkan apa namanya kegiatan take-nya itu, Iya, pengambilan gambar. kegiatan syutingnya Nah, seperti itu. oke, ini anak-anakku, berarti kemarin untuk bagi bingung ibu ya, bagi siswa yang mungkin kemarin sudah mengajukan tema, tetapi belum bikin storyboard, bisa dibikin dulu. Nah, sesuai dengan arahan dari pemateri kita hari ini. Nah, coba sekarang Bu Dia pengen ada yang bertanya secara langsung. Saya Ahmad Agung Nugroho. Coba mic-nya dinyalakan. Kamu bisa bertanya secara langsung, Nak. Ahmad Agung Nugroho. Ahmad, ya silahkan kamu sampaikan pertanyaanmu secara langsung. Aku, Agung. Ayo, Gung. Gimana gimana? Oh, oke. Oke, yang mic-nya menyala hanya Agung ya, lainnya mati. Ya, Oke, mungkin diulangi lagi Mas sudah Agung. saya tangkap pertanyaannya. Oke. Bagaimana sebuah video itu tidak pecah ya? Ya, oke. Monggo, Bu. Oke, untuk menghindari tampilannya itu tidak rusak atau pecah, tapi kalau kita menggunakan HP itu ada batasan resolusi memang. Jadi sangat berbeda dengan kalau kita menggunakan aplikasi di komputer atau laptop. Misalkan yang biasa anak-anak pakai di sekolah itu mereka ada Adobe Premiere. Nah, itu resolusinya jelas berbeda dengan yang ada di HP. Mungkin HP paling bagus, nah itu resolusinya pasti tidak tidak akan pecah. Tapi kalau HP-nya standar atau biasa, nah itu ya otomatis nanti misalkan hasilnya ada yang sedikit pecah atau sedikit buram, atau sebenarnya itu tergantung pada masing-masing hardware kita. Jadi kapasitas hardware kita itu satu, terus pilihan untuk sebelum kita membuat video, nah itu ada pilihannya, kita mau buat resolusi berapa. Cuma ya itu tadi catatannya, kalau kita menggunakan HP itu ada batasan resolusi. Misalkan HP yang kita pakai standar atau biasa, ya mereka punya standar maksimumnya untuk resolusi. Itu untuk yang resolusi. Untuk yang suara, nah untuk suara, kalau suara kita masih bisa memilih suara yang bagus. Misalkan kita mau dubbing juga, kita masih bisa memaksimalkan suara kita. Kalau kita misalkan download suara dari internet, ya kita masih bisa memilih jenis suara yang punya kejernihan, tingkat kejernihan tinggi, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu tadi, kalau kita bicara resolusi ya kita otomatis bicara software dan hardware. Tapi kalau kita bicara suara, kita masih bisa mengkondisikan, memaksimalkan suara, nah itu masih bisa seperti itu. Bagaimana? Ya, oke, Agung sudah jelas ya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan langsung dari Abi Abdillah ya. Mana tadi anaknya? Abi Abdillah, silahkan di on-kan mic-nya, kemudian bertanya secara langsung pada pemateri. Abi. Oh, Abi tidur ini kan. Oke, saya bacakan saja, Bu. Ini Abi ini bertanya tentang green screen yang ada di KineMaster. Fungsinya untuk apa dan bagaimana? Mungkin seperti itu kalau saya simpulkan. Monggo Bu Arifa.
setika. Ya kan waktu masang green screen kan, ya kan mau tanya, mau masang green screen kan, waktu saya kasih green screen kan ada yang nggak bisa Bu. Nah itu ada yang error, ada yang bisa. Nah itu pemecahannya gimana Bu? Bisa. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya, saya coba untuk menjawab ya. Kalau misalkan di situ ada fasilitas green screen, nah ada yang bisa, ada yang tidak. Nah itu berarti karakter dari materi yang kamu masukkan itu berbeda. Kamu bisa menandai, misalkan kalau menggunakan green screen itu menggunakan objeknya berupa apa, terus formatnya apa. Nah itu. Jadi untuk penggunaan green screen, nah itu punya standar material atau standar objek. Nah, seperti itu. Terus untuk fungsinya sendiri, green screen di sini untuk memudahkan proses penyuntingan. Kalau itu gambar ya gambar, kalau itu video ya video, dengan menambahkan latar belakang misalkan seperti itu. Nah kalau yang tidak bisa tadi, tidak bisa kamu pakai, itu berarti karakter dari materialnya yang mungkin tidak sinkron dengan fasilitas atau tool dari green screen seperti itu. Bagaimana ya? Terima kasih Bu. Ya. Oke, sama-sama. Ya, Abi sudah ya. Berarti intinya loh. Ini mana? Halo, ya. Ya sudah ya, Abi. Berarti intinya tergantung dari apa ya istilahnya, fitur-fitur yang disediakan, atau karakter objek, dan juga dari software atau aplikasi yang digunakan. Nggih, format objek. Jadi tidak semua bisa dihantam rata nggih, Bu nggih. Oke, betul. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kita nanti sampai pukul 11.15 ya nak. Karena kalian harus persiapannya. Ada Jumatan enggak ya ini anak-anak ini? Nggak ada ya, nggak boleh. Meskipun begitu ya nanti bisa prepare untuk online ya, Jumatannya nanti online. Ini biasanya kalau kalau di kelas kita ini sudah bingung ini mau Jumatan ya. Ayo. Oh, Jumatannya TTD saja katanya. Oh, ada yang titip tanda tangan. Ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Ada yang mau ditambahkan, Bu Arif? Lebih detailnya bisa langsung praktek saja, sambil nanti materi yang saya kumpulkan saya share ke dia, mungkin melalui apa dia email atau Boleh atau enggak, atau jenengan masukkan saja ke Drive, Google Drive, nanti berikan linknya biar anak-anak bisa download sendiri, nggih. Ini sebenarnya gini Bu Arifah, anak-anak ini sudah mulai kerjakan project sejak hampir beberapa minggu yang lalu. Cuma ini kan mereka masuk editing, mungkin karena ternyata di luar perkiraan kita lockdown ya tiba-tiba. Jadi otomatis mungkin bahan-bahan belum semuanya terkumpul, yang harusnya mereka sambil hibernasi ini bisa ngerjakan, ternyata ada bahan-bahan yang kurang. Nah, ini jadi dengan model seperti ini mungkin bisa membantu mereka, langkah apa yang harus diambil, alternatif seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan di chat Bu, bagaimana sih cara bikin video supaya ada tampilan orang di pojok? Oh, mungkin dia mau Bu, mau nampang di pojok itu loh, seperti itu. Mungkin monggo Bu Arifah, ada trik khusus. Ini bagaimana Bu? bagaimana caranya membuat video supaya misalkan dia mungkin ya ini screenshot gitu ya, dari layar monitor, kemudian dia pengen tetap tampil wajahnya itu di pojok layar begitu. Ada video dia kayaknya ini maunya begitu. Nggih. Biasanya ada fasilitas, saya lupa namanya ya, fasilitas di aplikasi di komputer atau di laptop itu bisa untuk menunjukkan. Mungkin saya belum bisa menjawab, nanti saya share saja jawabannya untuk lebih detailnya aplikasinya apa, atau menggunakan tombol mana untuk menambahkan itu tadi, bagaimana biar bisa muncul. Mungkin saya boleh tahu anak-anak mengerjakan proyeknya itu berupa apa dia? Hanya media pembelajaran?
kemarin bisa memilih ya media pembelajaran boleh, kemudian profil jurusan boleh, ya profil company, profil misalkan sekolah juga boleh. Nah, itu dua itu saja ya, profil sama media pembelajaran. Oh, Mm-mm. Kita batasi seperti itu. oke oke oke. Mungkin bisa disampaikan Mungkin Bu urut-urutannya, misalkan kalau ini media ya. urutan pertamanya apa yang harus ditampilkan, opening itu bagaimana, closingnya nanti harusnya bagaimana mungkin Gini, Bu. ya. Oke, secara umum itu susunannya sama. Jadi pasti ada opening, materi isi, dan closing. Itu secara umum semua media komunikasi seperti itu, baik itu promosi, company profile maupun media pembelajaran interaktif. Nah itu tiga itu intinya sama. Jadi harus ada opening, isi atau materi, yang terakhir closing atau yang ketiga closing. Tapi ada yang lebih penting lagi dari itu semuanya. Kalian ketika membuat sebuah publikasi itu sebenarnya tidak dibatasi pada video. Jadi sekali lagi mungkin karena ini juga semuanya belajar dari rumah, nah mungkin tidak sempat untuk syuting-syuting yang ada di luar rumah. Nah itu bisa kalian menggunakan foto, menggunakan gambar, menggunakan yang suka gambar sendiri pakai animasi pun itu nanti bisa disusun di aplikasi. Jadi bisa disisipkan atau bisa menjadi material dari video yang kalian buat, terutama untuk menyiasati yang saat ini kita sedang ada kebijakan dari pemerintah kalau kita harus belajar dari rumah, berarti kan mengerjakan tugas pun juga dari rumah. Jadi kalau materialnya tidak tersedia, kalau kita hanya misalkan pasrah, ya sudah kita pakai yang ada saja. Nah bukan seperti itu, tapi bagaimana kita menciptakan material sendiri, misalkan yang suka gambar berkaitan dengan produk atau berkaitan dengan materi yang sudah dipilih, atau foto. Mungkin ada yang, Bu saya sudah punya foto, bolehkah ini disusun ya? Mungkin itu juga bisa jadi material videografinya mereka, seperti itu. Mungkin anak-anak akan lebih kreatif lah, seperti itu dia. Ya, terima kasih Bu Arifah. Wah, cukup jelas sekali saya rasa. Ini ada pertanyaan di chat Ibu. Ada lagi, bagaimana cara untuk menyiasati supaya videonya tidak berat-berat, apa ini maksudnya nih? Mungkin Ya mungkin di maksudnya besar gitu ya mungkin ya. desainnya. Ya, Betul. monggo Bu ditanggapi Bu. Mungkin ya hampir sama itu. Kalau kita membuat desain, membuat video, membuat tampilan multimedia, itu biasanya berat itu karena banyak efeknya. Jadi ketika kita memilih efek itu kan biasanya gelap mata. Wah ini efeknya satu bagus, tambah lagi efeknya lagi bagus. Nah kalau kita cenderung dominan menggunakan banyak efek, nah itu akan berpengaruh pada data yang akan kita simpan. Jadi kalau kita maunya datanya bagus, ringan, ya kita buat sesimpel mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan kreativitas kita tetap tersalurkan lewat video yang kita buat. Jadi kalau kita misalkan seperti di awal tadi Mbak Rifa bilang, kalau membuat tampilan dari satu slide, satu gambar ke gambar yang lain, lebih baik tidak banyak efek yang macam-macam. Itu pun juga akan merusak tampilan, karena efek yang terlalu variatif itu justru akan merusak materi yang kita sampaikan di dalam video seperti itu. Oke, bagaimana Oke, Bu, ya? terima kasih, sangat jelas Bu Bagaimana Arifah. anak-anak semuanya? Ayo, ada yang bertanya mau lagi secara langsung? Kita kurang masih 10 menit lagi nak. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Nah ini Bu Arifah ini orang sibuk sekali loh ya. Ini mumpung bisa, ini nanti beliaunya setelah hilang nih. Jobnya banyak ya Bu. Ngedit-ngedit maksudnya. Sementara di rumah saja Oh sementara lockdown, jobnya juga lockdown gitu. beraktivitas. Oh nggih. Bu, ini ada yang tanya di chat. Bu, bagaimana cara mengakali video yang pecah? Oh, mungkin
apa ya, mungkin dia terlanjur edit, kemudian setelah ditayangkan videonya pecah gitu. Mungkin Bu ada solusi? Nah, itu. Oke. Video yang pecah, gambar yang pecah itu sebenarnya tidak tidak bisa dicarikan solusi kecuali diganti. Nah, sama dengan ketika membuat desain itu, kalau misalkan lupa untuk mengatur resolusi. Nah, biasanya kan kalau di desain itu resolusi harus ditentukan di awal. Sama, video pun seperti itu. Jadi kalau kita mau buat video, sebelum kita mengisi aplikasi, nah itu kita tentukan. Jadi lebar, tinggi itu semuanya ditentukan. Atau misalkan di situ ada pilihan jenis pixel atau jenis apa namanya, lebar tampilan atau kotak tampilannya. Nah itu kita pilih yang paling besar atau maksimal. Ya efeknya tentu ada, efeknya di penyimpanan data tentu saja. Nah untuk mengurangi data biar tidak terlalu berat, ya kita tidak menggunakan banyak efek itu tadi, seperti itu ya. Jadi kalau gambar atau video sudah pecah, sebenarnya itu sudah tidak bisa Tidak bisa dibenahi gitu Bu ya? ditoleransi. Oh, aduh, berarti sudah anu ya. Sudah istilahnya skakmat ini ceritanya. Halo, ya ini ada yang halo, suaranya Butia kok hilang ini ceritanya. Tes, tes. tes masuk Oh, masuk. Ya, ini tadi siapa yang mau bertanya? Ini Brengos Channel ini siapa ya? Nanti tak keep loh ya. Nanti lek kamu nggak ganti nama. Ya, mau tanya apa itu? untuk kualitas video itu tergantung shootnya apa editingnya. Gimana? Ulangi Butia gak denger. Untuk kualitas videonya itu tergantung saat shootnya itu apa saat editingnya itu. Oh, kualitas video ya. Ya, monggo Bu Arifah. Tes Bu Ari. Tes Bu Arifah. Bu Arifahnya kok keluar. Masuk. Saya tak lihat sih. Tergantung apa Bi? Neneng Arifah, Arino nyamu metu Bu Arifah itu. Iya. Tes. Halo. Iya, ini sepertinya Bu Arifahnya sedang mengalami gangguan. Nah, oke, mungkin bisa Butia bantu jawab saja. Jadi kualitas video bagaimana dipengaruhi dari apa? Sebenarnya yang awal itu adalah termasuk sudah disampaikan tadi sama Bu Arifah. Jadi kualitas juga dipengaruhi dari alat atau fasilitas yang kamu gunakan. Nah, misalkan sama-sama pakai HP dengan pakai apa ya, handycam atau kamera khusus begitu ya. HP pun juga begitu, pasti punya HP di kamera atau di apa itu namanya, lensanya itu kan juga punya punya kualitas ya, punya tingkatan sendiri. Nah, itu juga mempengaruhi ya ketajaman gambar atau resolusi. Kemudian untuk di editing itu setiap aplikasi editing itu punya pengaturan settingan masing-masing. Nah, semakin video edit semakin apa ya, program video editing yang digunakan itu semakin bagus, maka hasilnya pun bisa, settingannya pun bervariasi. Kalau Butia seperti itu. Saya misalkan pakai ngedit pakai KineMaster di HP dengan pakai aplikasi yang ada atau support dengan PC.
Misalkan pakai Yulit, yang pakai premium itu, kemudian mau pakai apa lagi ya? Biasanya Sony Vegas. Nah, itu hasilnya tentu akan beda dengan kalau saya ngedit di HP. Begitu ya? Heeh. Baik anak-anak, bagaimana? Karena waktunya sudah sudah terjawab, Nak. Jadi nanti perhatikan saat kalian waktu mengambil gambarnya. Mengambil gambarnya. Ngambil gambarnya kan Heeh. Bagaimana? waktu mengambil gambarnya itu kan kualitasnya Full HD ya itu. Heeh. Nah itu setelah proses editing itu sudah di-download, Heeh. terus videonya itu jadi kualitas 700 sekian, itu gimana cara mengatasinya biar nggak turun kualitasnya gitu loh setelah editing? Biar tidak turun kualitasnya. Ya waktu di aplikasi bisa Yang mana ya? Halo. Kamu pakai apa aplikasinya, Nak? Kadang pakai KineMaster dan Adobe Premiere Pro itu. kualitas. Nah, tergantung dari aplikasi yang digunakan. Jadi, setiap aplikasi video editing itu punya fasilitas setting masing-masing. Nah, atau punya resolusi. Jadi ada resolusi minimal dan maksimal yang sudah disediakan di aplikasi tersebut. Jadi makanya kadang kalau memang kita sudah hobi editing, itu kamu pasti punya banyak aplikasi editing. Wah, misalkan mau ngedit opening aja di KineMaster cukup. Nanti wah, saya mau menampilkan tulisan bla 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 atau tampilan apa. Kamu nggak cukup pakai KineMaster, mau saya pakai aplikasi lainnya, mau pakai Sony Vegas atau Yulit dan sebagainya. Nah, karena apa? Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung apa ya fasilitas yang kamu gunakan. Jadi sejauh mana fasilitas yang kamu gunakan itu kemampuannya, hardware lah istilahnya. Kalau laptop ya laptopnya hardwarenya kan tidak semua aplikasi editing sanggup diinstal di semua spek. Nah, seperti itu. Sudah terjawab, Nak? Baiklah, karena semakin siang dan saya lihat juga semakin banyak yang mulai wajahnya ini sudah mau Jumatan ya, Jumatannya Mekah paling ini ya. Kalau di sini masih lockdown nggak boleh Jumatan. Oke, kalau begitu. Ya sudah, kalau begitu untuk kelas hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Nanti jika ada kesulitan dalam pengerjaan proyek, silahkan menghubungi Bu Dia. Begitu ya. Jangan lupa pertemuan berikutnya proyek minimal sudah 50%. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.